Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqillaha summa kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqina sadihulukin muslimin. Amal puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat bertemu kembali setelah libur hari raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami selaku pengelola yayasan dan merangkap kepala sekolah, dari hati yang paling dalam memohon maaf ya kepada para guru dan santri sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi ikhtiar kita dalam mendidik dengan segala dinamikanya, berupaya sekuat tenaga memberikan kebijakan yang baik dengan segala kelemahannya, kemudian memberikan pelayanan pembelajaran sekuatnya agar para santri bisa berhasil dalam belajar. Kekurangan pasti ada di sana sini sepanjang masih manusia ya. Masih manusia ya begitu. Tidak berubah menganggap dirinya malaikat. Basariyah ya, kemanusiaan itu menjadi prinsip bermuamalah. Dan secara syariah, sistem syariah Allah sudah menetapkan ya, bila mana hatinya keras, bersalah tidak merasa salah, zalim tidak merasa zalim, malah berbalik itu apa yang lagi marah itu. Apa Febri playing apa? Iya, berbalik-balik begitu. Muamalahnya dia yang berbuat kesalahan, dia yang merasa dizalimi, kan su'ul adab ya. Dalam Islam ada adab
ada akhlak dalam ajaran kejawen, andap asor, sopan santun. Indonesia ada etika, norma, empan papan. Empan papan itu apa? Yang Jawa siapa ya? Biligi separuh Lampung, Abu Febri separuh Sunda apa separuh Lampung? Pernah nggak dinasihatin hidup itu empan papan? Hah? Ini Mbak Rohma orang apa? Hah? Sunda. Nggak tahu Mik apa. Pokoknya Abi Aziz sudah gitu aja. Saya nggak baca, belum baca CV-nya, belum tahu. Orang Sunda. Berarti tidak ada itu empan papan. Mbak Alif, bukan Mbak saya. Apa itu empan papan itu? Mbak Nazma yang Jawa asli dua-duanya. Mik apa? Apa itu empan papan? Coba di searching coba Mbak Nazma. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, di mana kita berada di situ ada hukum yang tidak tertulis, ya kan? Tapi berlaku kesopanan di situ, ya. Kita kalau tamu bagaimana? Belum lagi kalau lebih tinggi lagi, mikul dhuwur mendem jero. Ini yang dapat menyelesaikan konflik. Gimana artinya begini? Mikul itu memanggul, ditinggikan, dur. Itu maknanya apa? Orang tua punya kesalahan, tetap kita maafkan, kita hormati, harus. Nanti cocok dengan ajaran agama kita. Kita junjung tinggi. Ada Jawa yang pakai umur, ada yang tua karena dia suami. Mungkin umurnya kayak Nabi itu 25, Ibunda Khadijah 40, kan nggak begitu. Kalau pakai Jawa umur ya dipanggilnya gimana nanti? Nabi suami loh, dipanggilnya Mas. Ya enggak. Ya tetap dipanggil sebagai suami walaupun muda. Gitu loh. Itu berlaku. Ya tentu nggak ada pelajaran tertulisnya. Dalam keimaman masjid juga berlaku siapa yang tua, meskipun itu kriteria terakhir, ya kan? Mendem jero ini mengubur dalam kesalahannya, dilupakan. Itu yang bisa biasanya ibu ya, sama bapak itu lebih kuat ibu ya. Banyak ini Yip, orang yang paling menerima kita siapa Yip? Dengan seluruh kesalahan kita, ibu kita. Meskipun ngamuk-ngamuk, selesai ngamuk, masihlah kita diurusnya terus. Bahkan didoakan. Guru juga kalau mampu seperti kayak ibu, luar biasa. Konsep orang tua yang berpindah kepada guru. Bila sering disebut orang tua di rumah, orang tua di sekolah, bapak ibu guru. Kan begitu. Oleh karenanya para santri ini masih momen hari raya ya, momen hari raya, hari pertama kita masuk sekolah. Memang pemerintah itu masuknya kapan sih sekolah negeri itu? Oh hari Senin. Oh, ya. Ya nggak apa-apa. Semakin lama libur, WA-nya wali santri Ica bingung
menghadapi anaknya yang main HP. Tuh. Ya, kita tetap masuk pada hari ini. Menurut kita yang full day ini ya sudah, atau masih ada waktu lagi pada hari Ahad untuk menuntaskan silaturahminya ya, jika masih ada yang belum ya. Kamis, Jumat, Sabtu tetap masuk ya, Sabtu tetap masuk. Waktu kita tidak lama lagi, mengingat tahun ini Hari Raya Idul Adha itu agak bukan maju ya, memang begitu, dan harus dibarengkan libur hari raya berbarengan dengan libur akhir tahun pelajaran. Sehingga tanggal 15 itu bisa jadi puasa Arafah antara 16 ya atau 15, jangan-jangan nanti lihat hilalnya. Maka libur puasa Arafah, tasrik tidak selayaknya sekolah karena itu hari raya. Dan itu kita langsung bagi rapot saja, sudah mepet. Ya, untuk semua para santri, belajarnya berapa lama lagi untuk sampai akhir semester genap? Sekitar 2 bulan. Untuk pelajarannya, karena itu kan dengan bagi rapor dan dengan ujian saja kita bisa memakan waktu 3 pekan ya, itu sudah dicicil biasanya begitu. Maka pada bulan Mei pekan keempat sudah dimulai ujian semester. Ini bulan April pekan keberapa ini? 3 mau ke 4, berarti tinggal berapa lagi? Sekitar 6 ya. 6 pekan yang belajar full. Setelah itu sudah ada ujian. Ibunya Lutfi udah gak kerasa kemarin silaturahmi, kok udah mau lulus setahun lagi ya, sehingga adiknya daftar kemarin. Memang waktu terasa begitu cepat, maka kita harus maksimalkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Dengan pertimbangan itu, kalender akademik kita harus kita mulai pada hari ini setelah acara kita halal bihalal ini, pelajaran normal Abu Febri. Begitulah ya, tidak ada kebahagiaan seorang pemimpin lembaga pendidikan kecuali santri-santri ini belajar berhasil. Nah, untuk berhasil itu mujahadahnya apa? Ikhtiar yang lebih dari lembaga lain, perlu inovasi apa? Perlu apa istilahnya kalau bahasa gaul lagi itu, effort. Sekuat tenaganya kayak apa, Faru? Pengen hafal Quran tuh kayak apa? Wong baca aja nggak mau ya, masa 1 bulan nggak khatam misalnya. Ya kan begitu. Antara cita-cita ideal dan ikhtiar mah harus balance ya, harus sejalan gitu, seimbang. Cita-citanya muluk-muluk ya, tapi usahanya loyo ya. Untuk itu dalam pembahasan kaldik memang kita resminya bila pas dan membuat ini ya, ritmenya apa kata Umi padat gitu ya. Udah pulang sore, liburnya nggak banyak, setahun mungkin berapa sih libur Ica? Sebulan sampai 35 hari yang resmi. Sekolah lain bisa berapa? 2 bulan. Nah, itu ikhtiarnya. Usahanya di dalamnya pun masih banyak kendala-kendala. Baik. Hadirin rahimakumullah, shalawat dan salam terus kita
sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Para santri, mau tanya nih, Nail, worldview Nail tentang hari raya itu apa? Pemikiran, persepsi Nail, hari raya itu apa? Ini cek hakikat dan pemaknaan yang mendalam tentang Lebaran orang Jawa. Lebaran, wis lebar, sudah selesai. Nah, orang Lampung, apa makna hari raya Nail? Baju baru, THR, makan-makan, opor, wisata, ada yang kemah ya, Bi? Apa? Ya bisa beli apa-apa. Habis ini beli mercon dulu kecil saya. Beli tembak apa mainan dari uang THR. Jadi perang-perangan gitu kan. Begitulah di antaranya. Kalau Nail apa hari raya itu? Bergembira ya pasti ya. Perintah menampakkan apa? Kegembiraan. Coba. Loh, Fatih kenapa hidungnya? Udunan leh. Dulu. Lutfi, apa makna hari raya, Bi? Ya iyalah. Mau SMP kok. Pesta. Kumpul keluarga, berjuta makna, ya, apa hatinya ini senang ya orang yang musuhan pada hatinya apa ini lembut ya, mau memaafkan, iya kan? Kepaksa yang berselisih ketemu gitu ya. Tapi kadang kalau di kota ini kebalik ya, guyonannya apa? Buat dosanya di kota, minta maafnya di kampung. Ketemu orang kampung kapan? Kalau saya misalnya pulang kampung ketemunya ya pas lebaran itulah kalau mudik. Orangnya sibuk minta maaf, ya baguslah sebagai adab. Tapi yang mudik ini berpikirlah untuk keseharian kita hidup di Bandar Lampung, gitu kan? Hari-hari kita bermuamalah berpotensi menyakiti itu di sini. Makanya diadakan hari ini. Ya halal bihalal kan cuma namanya, tujuannya untuk memudahkan ya. Presiden Soekarno dulu membuat itu memudahkan, ada open house kalau presiden dikumpulkan dengan satu tujuan, dijelaskan kembali secara syar'i. Ntar lagi kita sampaikan harus memaafkan sebagai sebuah adab ya seorang muslim dan kita laksanakan. Sebab apa? Dosa kepada Allah, gimana cara bertobatnya? Di istighfar. Dosa kepada manusia bagaimana? Nggak cukup dengan istighfar. Dosa dengan manusia harus meminta maaf, islah, berdamai. Tidak cukup. Maka lebih berat dosa terhadap manusia pada dasarnya. Siapa yang menzalimi, dia tidak menyelesaikan urusannya di dunia ke bawah sampai ke akhirat jadi beban.
Bagaimana kita paham hadis muflis itu orang yang bangkrut, amal-amal ibadah, puasa, sholat, zakat banyak tapi habis untuk bayar hutang karena dia ngomongnya nyakitin, bully, tangannya mukul, ya, artinya menzalimi orang lain. Atadruna manil muflis, siapa orang muflis? Kata Rasul, orang yang bangkrut itu orang yang dia datang dengan membawa pahala puasa, sholat, tetapi habis lantaran dia menzalimi orang lain. Alhamdulillah. Bahwa hari raya hakikatnya itu adalah apa? Apa di hari raya? Samakan persepsi. Apa hari raya? Hari makan. Idul Fitri bermakna kembali iftar, ya kan? Boleh makan kalau secara lugah, ya, secara bahasa. Banyak ungkapan yang cukup masyhur, ya. Laisal id apa? Bukanlah hari raya itu. Coba dicatat coba. Santri, berhari raya ini akan berulang-ulang. Coba. Akan berulang. Laisal id liman labisal jadi. Tulis. Laisal id liman labisal jadi. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya At-Taiful Ma'arif menegaskan laisal id liman labisal jadid innamal id liman ta'atuhu tazid. Ulang, tulis. Hari raya bukanlah milik orang yang berpakaian labisal jadid, baru bajunya, bukan. Akan tetapi hakikat hari raya itu bagi orang yang ta'atu tazid, yang bertambah ketaatannya kepada Allah. Coba diterapkan, cek muhasabah. Kita sudah lalu itu hari raya itu, para santri, barusan saja sepekan yang lalu kita merayakan hari raya Idul Fitri tahun ini. Baju baru, ada yang nggak beli baju baru? Santri rasanya beli semua, ya. Ya, beli semua. Dan itu bahkan ada yang dua, ya, dibeliin ayah ibunya, plus dikasih kadang sama saudaranya, kasih hadiah. Abidiki aja cerita, aku dibeliin saudaraku ya, nyarinya susah, sampai malam takbiran baru dapet, karena abidikinya sakit. Tuh abidiki seneng tuh baju baru, ini paling baju barunya. Yang ukuran sama kayak ukuran Nabi Imam, ukuran L3 bukan ukuran XL. Nabi Imamnya dikasih sama bude, ya, satu, udah nggak beli kita, beli sendiri apa enggak selain dikasih. Nabi Imamnya dikasih sarung sama orang yang berobat, dikasih sajadah, ya, kayak gitu biasanya. Tah, orang yang ngirim sendiri, udah lama gak berobat tapi ngirim. Paling begitu ya, artinya gembira, senang. Sehingga identik. Yang tua juga sibuk beli bajunya pas lebaran. Ada yang dapat mukena, ada yang dapat jilbab. Jadi pas lebaran itu beli atau mendapatkan hadiah. Sehingga di sini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan
mengingatkan juga bahwa hari raya itu bukan baju baru, tapi hari raya itu ketaatan yang semakin bertambah. Kemudian juga kata beliau, laisal id liman tajammala bilibasi warraqub, innamal id liman ghufira lahu dzunub. Tulis lagi, dua ini. Bukanlah hari raya itu dengan menunjukkan pakaian baru yang indah berhias mewah, ya, bukan. Tetapi hari raya itu adalah liman ghufirat lahu dzunub, siapa yang diampuni segala dosanya, itu orang yang menang berhari raya itu, orang yang sukses Ramadannya berarti, sehingga selesai bulan Ramadan dosa-dosanya diampuni. Tapi tidak menjadi otomatis setiap Idul Fitri orang itu, ini subhat ya begitu ya, orang itu langsung seperti bayi baru lahir tidak punya dosa. Oh, tidak otomatis. Ya, pertanyaannya apakah dia Ramadan ibadah dengan benar? Apakah dia tidak melakukan kesyirikan? Kalau otomatis tidak, maka doanya pun taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan, pengharapan, bukan kepastian langsung dosanya diampuni, bersih kayak bayi baru lahir, tidak ada jaminan. Tapi di sini siapa yang memperoleh itu, maka dia sesungguhnya memperoleh kesuksesan Ramadan, dan dia benar-benar memperoleh atau layak berhari raya. Hakikat hari raya itu dia peroleh. Maka kembali kepada kita, pertanyaannya, ya, yakinkah kita diampuni dosa-dosanya selama bulan Ramadan? Azalea, yakin dosanya diampuni? Loh, gak ada yang yakin, gimana nih? Zahid, yakin dosanya pasti diampuni? Siapa yang bisa memberikan jawaban itu? Mau tanya malaikat? Mbah siapa itu? Tanya Allah. Mbah siapa itu? Jogja gitu loh. Telepon Allah gitu. Ya, sesat ya, doluan begitu. Hari raya udah duluan, ya kan? Hari apa itu? Hari Senin ya? Hari Jumat ya? Maju. Sebab tidak ada jaminan itu, tidak ada kepastian diampuni itu. Manusia harus berharap, harus menghadirkan hati rojak, ya, dalam pilar ibadah itu rojaknya dikuatkan, mengharap kepada Allah, husnuzan kepada Allah, dosa-dosanya diampuni. Jaminan tidak ada, kepastian tidak ada. Baru ulangi, hakikat hari raya apa? Satu, bukan baju baru, tapi siapa yang bertambah ketaatan. Jadi kalau biasa sholat duha ditambah lagi, sholat mutlak, biasa tilawah, biasa ziyadah, satu ayat ditambah lagi, biasa sodako Jumat berapa nih santri? 2000 tambah 1000. Ukuran kesuksesan Ramadan dengan bertambah amal-amal di luar bulan Ramadan. Yang kedua, hakikatnya apa tadi? Kalau diampuni
Ini hanya kita bisa mengharap, tidak ada yang print. Ya, Bi, daftar orang-orang yang diampuni dosanya di print outnya, dibacakan namanya Abi Diki, Abi Febri, nggak ada. Kita hanya berharap, kita hanya husnuzon. Hadirin Allah, itu hakikat hari raya. Sekarang materi kita tuntaskan sampai 15 ya. Boleh tanya jawab nih. Tadi dibacakan oleh Qori surat apa, Din? Al-Imran ya. Ayat 134 ya. Menjadi dalil kewajiban untuk memaafkan. Di dalam hari raya itu kemudian di dalamnya hal yang harus atau memang menjadi kelaziman meminta maaf. Ya. Bahkan ada yang mudik dari Kalimantan naik motor ke Tulang Bawang 11 hari apa berapa itu beritanya, naik motor dari Pulau Kalimantan, merantau Kalimantan ke Lampung Tulang Bawang sekitar 11 hari sih. Tuh. Ada juga yang mungkin dari luar negeri, ada juga yang mungkin yang naik sepeda itu dari mana itu, Jawa Timur ke Jawa Barat kalau nggak salah ya. Naik sepeda hotel itu berhari-hari dengan segala upaya dan kemampuan, ingin pada takbir hari raya itu berkumpul dengan keluarga. Jangan lupa agama memerintahkan, mumpung lagi enak pikirannya, iya kan, lagi seneng. Ini Habib Febri kenapa juga ini kayak Najib nih? Timbilan nih, apa jatuh nih? Hah? Jip, Habib Febri juga Jip. Banyak musibah nih. Kamil juga, mana Kamil? Fatih juga bisulan di dekat mata, di hidung. Ya, semoga jadi apa? Kafarah dosa ya, jadi pelebur dan menjadi apa? Peninggi derajat. Bagaimanapun keadaan, orang yang merantau ingin pulang ke kampung halaman, ingin berjumpa dengan orang tua terutama dan kerabat, sanak famili, sampai menjadi tradisi baik mudik apa namanya, mudik masal apa, bahkan pemerintah ya banyak juga yang menyediakan fasilitas bis, memfasilitasi yang tidak punya kendaraan pribadi bisa bis umum, ada yang digratiskan. Ini menunjukkan tadi itu dalam rangka andap asor, dalam rangka beradab kepada orang tua, dalam rangka menjalin silaturahmi. Dengan sulitnya, dengan macam-macam sistem kerja NKRI, pegawai ini ditugaskan penempatan di Pulau Kalimantan, di Pulau
Sulawesi, Sumatera. Akhirnya pas Lebaran mudik kembali ke kampung halaman masing-masing. Ada yang karena merantau, ya. Ada yang karena kuliah, mondok, pas hari raya berkumpul. Semua itu hendaknya dalam mendasari amalan itu juga tidak lepas dari syariat, ya, bahwa apa yang dilakukan itu dibenarkan dalam rangka hablum minan nas dan hablum minallah. Pada poin penataan jiwa, pertanyaan besarnya, sudahkah atau sudahlah memaafkan agar kita dimaafkan? Ini jika maka ini, kalau kita memaafkan, kita juga akan dimaafkan. Azam, perhatikan Azam. Maafkanlah dia agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Tuh. Kesalahan orang lain tak perlu sampai kita bawa di akhirat. Tapi memang playing victim temen itu juga memang banyak itu. Itu coba saya ingatkan lagi contoh ya. Ada yang muamalah punya hutang 6 tahun lamanya itu. Membawa herbal itu sampai 1 juta lebih, 6 tahun lamanya menghilang. Nggak mau bayar. Terus pas ditagih baik-baik, yang nagih pun malu, sayanya malu. Itu kenyataan ya, fakta. Dianya kayak nggak merasa Pak, punya hutang coba. Atau mungkin kalau saya sedikit tegasin, semua dosa diampuni. Orang itu tergantung dengan hutang. Kalau punya hutang dia nggak bisa diterima, ruhnya menghadap Allah. Umpamanya saya kasih dalil begitu kayak apa? Ustadz ini nggak sabar, 6 tahun nggak sabar gimana? Sebelum COVID diingatkan sebelum Lebaran kamu punya utang, bayarlah itu 6 tahun. Coba. Dan banyaklah ya contoh-contoh lain. Kalau dia memang jahil, lalai, jahil diajar, dikasih tahu, lalai diingatkan, kan begitu artinya. Tapi berbalik dia yang merasa dizalimi. Kita berharap urusan itu selesai di dunia, tidak sampai ke akhirat, sehingga kita menghadap Allah itu tidak banyak beban. Surat An-Nur ayat 22, Allah berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Ini boikot ya Pak, komitmen nggak mau bantu. Kemudian Allah ingatkan, Allah tegur keras ini, hendaklah mereka wal yafu. Orang punya pemikiran udah gak usah kasih
boikot, musuh-musuhan. Ternyata ditegur oleh Allah dalam ayat ini, maafkanlah, hendaklah kamu memaafkan. Apa tadi perintahnya? Disuruh memaafkan. Wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Ini perintah lagi ya. Habis memaafkan itu, kalau lapang dada berarti bisa melupakan kesalahannya, move on, ya kan? Dua nih, maafin ya, tapi masih inget terus sakitnya, yuk nggak jadi, nggak berlapang dada, nggak sempurna. Ngerinya Allah kemudian menetapkan di sini, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Yang keras hatinya nggak mau memaafkan itu, apa kamu tidak pengen Allah memaafkanmu? Ditanya oleh Allah begitu. Ya, ayyaghfirallahu lakum. Kamu tuh pengen dimaafin Allah nggak sih? Pengen diampuni Allah nggak sih? Kira-kira begitu bahasa kita. Ya kalau pengen maafin orang, dibalik lagi itu. Jika ingin dimaafuni dosa kita, ingin dimaafkan oleh Allah, kita maafkan kesalahan orang lain kepada kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bercanda, bully, sengaja itu. Lutfi dorong-dorong Abdullah, patah tangan, nggak sengaja. Bercanda, guyonan. Najib matanya nggak sengaja kesenggol anak, kesikut, matanya yang sakit, ya itu nggak sengaja. Kalau sengaja kan diculek. Najib, atau Najibnya yang nggak mau diam, udah sakit, banyak gerak, ya kena colok. Izan, nggak sengaja ya, dijegal atau sengaja? Dijegal itu sengaja apa nggak sengaja itu? Arfan, berapa kali berantem satu semester? Kok gini-gini, Pan? Tahu? Ya dihitung ya, Pak. Kamu kadang dizolimi, kadang kamu juga menzolimi loh. Kalau kamu yang menzolimi berarti kamu harus minta maaf. Sama. Kata Allah apa, Pan? Kalau pengen dimaafkan, diampuni oleh Allah, memaafkan orang lain. Maka tadi di awal saya sampaikan, secara sistem syariat seperti itu. Bahkan hari raya menjadi momen tahunan untuk meminta maaf. Tuh, kalau malu di hari biasa, kalau malu, padahal dalam Islam kan 3 hari ya. Orang berseteru itu kalau sudah 3 hari harus berdamai. Itu yang namanya orang, bukan malaikat. Hawa nafsunya, egonya tinggi, nggak terwujud. Akhirnya apa? Dendam. Padahal ini banyak yang menjadikan penyakit kejiwaan. Lantaran apa? Hasad, dendam, iri, ya, terus dipelihara, ya. Habis cek. Siapa ini? Apalah? Kamu pernah dinakalin siapa selama sekolah? Naila, pernah dinakalin siapa? Pernah nggak berantem sama Haflah? Yang menang siapa? Yang menang berarti yang menjolimi gitu ya. Udah minta maaf belum? Ini kan baru ketemu nih. Udah memaafkan belum? Berat. Dua-duanya berat. Minta maaf gengsi, ego. Dia yang salah kok. Padahal ini bukan rendah ya. Memulai lebih awal, terlebih dahulu meminta maaf, itu menunjukkan dia lebih sopan, lebih menyadari ya, hatinya itu lunak. Kan lebih aman kita segera ngucapin. Mana tahu punya orang di
depan kita senyum-senyum, hatinya terluka oleh omongan, oleh tindakan kita, macam-macam. Bagus-bagus, besok lebaran H-1 sudah ucapin, bagus itu, menunjukkan dia sadar hari ini puasa terakhir. Ya karena zamannya hanya grup ya, sudah grup atau japri, bagus. Seminimal-minimalnya melalui WA yang sifatnya sama aja lah, kalau udah beli paket ya, dipakai kan habis. Yang penting dipakai untuk meminta maaf. Ya, H-1 bagus. Pas hari rayanya sibuk daripada lupa, ya, karena sudah pasti kayak kemarin itu tidak akan ada perbedaan lagi. Yang ada malah orang duluin lebaran ya. Jadi Ramadannya sudah Muhammadiyah sudah 30, udah nggak mungkin lagi berbeda. Ya. Untuk lebarannya pasti hari Rabu. Bagus. Selasa itu sebagai wujud rendah hatinya, Bang. Lunak loh ya, orang Jawa bilang jangan keras. Tidak tinggi hati, nggak mau memulai terlebih dahulu. Hadirin Allah, itu surat An-Nur ya. Jadi agama kita nyuruh begitu. Wajib kita memberi maaf. Kalau ini sudah dimintai maaf, ya maafin. Kalau utang, bayar gitu kan, gitu ya. Maafin gitu ya sudah. Menunggu 6 tahun itu ya rela gitu. Bayangkan kalau mau diputar uangnya bisa untung lebih banyak lagi selama 6 tahun. Itu uangnya berhenti di situ. Ya udah, kita rugi umpamanya. Maafin. Ya. Ikhlaskan kesalahannya. Maksudnya ikhlas di sini rela ya, bukan ikhlas ibadah ya. Relakan. Berikan maaf. Apalagi dia sudah bertaubat dan memperbaiki diri. Nabi contohkan kejelekan tidaklah dibalas dengan kejelekan. Kejelekan tidak boleh dibalas dengan kejelekan. Berarti sama dong, sama-sama jelek. Nabi suruh apa? Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Berikanlah maaf kepada orang yang berbuat zalim, jelek kepada kita. Di antaranya juga surat Fussilat memerintahkan itu. Tadi surat An-Nur. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama, la yastawi, enggak sama tuh, yang namanya kebaikan dengan sayyi'ah, keburukan. Idfa, tolaklah kejahatan itu billati hiya ahsan, dengan cara ahsan. Ahsan ini hasan baik, ahsan yang lebih baik, yang paling baik. Maka apabila tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, orang yang bermusuhan ini itu bisa bainaka wa bainahu adawah, yang bermusuhan ini jadi kasih sayang sangat setia gitu, loyal. Yang awalnya musuhan, ka'annahu waliyun hamim, jadi sangat setia. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru wa may yulaqaha illa dzu hadzin azim. Ditulis coba santri, ngobrol aja loh. Tulis surat
Fussilat ayat 34 sampai 35. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang sabir, orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Tuh, ya. Tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Sehingga akhirnya Qori tadi sampaikan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Sehingga Qori tadi sampaikan orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, dan orang-orang yang wal kadhiminal ghaidha wal afina aninas. Ini karakter orang yang kuat, ya, berinfak, kaya infak, wong miskin pun juga infak. Lapang dada maupun sempit, lapang duit maupun dompet tipis, tetap infak. Kemudian karakter berikutnya yang menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu mengendalikan dirinya. Sebagai bentuk sukses khusus puasa itu mampu mengendalikan diri. Puasa itu menahan, sesuai namanya al-imsak. Maka di luar Ramadan sukses dia, buktinya dia tidak melampiaskan marahnya. Wal afina anil nas. Yang berikutnya tidak dendam lah ya, karena memaafkan kesalahan manusia. Tidak marah-marah ngamuk terus. Yang kedua, mau memaafkan kesalahan manusia. Ini umum ya, semua. Apakah itu murid salah, kalau kepala sekolah, guru salah, yayasan, pengurus yayasan salah, sesama pengurus, atau tetangga, ya, atau saudara siapapun orang di sini disebutkan semua manusia. Bahkan seringnya kalau manusia itu khitabnya semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu itu khusus orang beriman, tapi ini memaafkan ternyata berlaku tujuannya juga orang lain dari di luar Islam. Gak boleh berbuat memaafkan kesalahan orang non muslim segitunya, ya, luas. Allah tetapkan dengan menggunakan kata an-nas. Secara ilmu tafsir berarti afina anin nas ini kita disuruh berakhlak mulia, memaafkan, baik itu orang Islam maupun bisa jadi tetangga kita yang non muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang muhsin, yang berbuat apa? Baik. Muhsin ini kebaikan yang ada dalam Islam yang dilakukan, ya, dermawan disebut muhsinin. Disakiti, memaafkan bisa disebut muhsinin, gitu. Semua kebaikan-kebaikan dalam agama Islam yang dilakukan pemeluknya orang itu disebut muhsinin. Kemudian surat Asy-Syura, kita tulis. Surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu misluha. Faman afa fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Nah,
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tuh. Itu sebenarnya berlaku ya. Orang-orang yang zalim hati-hati, pasti dibalas. Allah Maha membalas, tuh poinnya. Kalau enggak di dunia, positif di akhirat, itu cilakanya. Maka dosa kezaliman pasti tercatat, enggak selip. Mukul orang, orang itu lemah, orang itu miskin, fisiknya enggak kuat, kalah berantem. Tapi hati-hati, orang yang terzalim itu punya Allah, punya Rob yang maha kuat, yang bisa membalaskan. Kalau Allah mau di dunia langsung kezalimannya itu dibalas, tetapi yang pasti di akhirat seluruh perbuatan kezaliman di dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jazaa'u sayyi'atis sayyi'atu misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Maka barang siapa yang mau memaafkan, ini memaafkan itu apakah rendah? Enggak, mulia, karena itu perintah. Walaupun berat. Tadi gambarannya orang yang sahel. Dalam hadis juga disuruh jadi orang yang sahel, yang mudah, sahlan, yang gampang. Jangan orang yang itu kalau sudah sakit hati sampai mati gitu ya. Ibaratnya apa? Enggak akan mau berdamai. Nah, itu jelek. Di hadis orang disuruh sahel. Di Quran juga disuruh memaafkan. Ya, faman afa, siapa yang mau maafin, berdamai, islah, lalu apa? Fa ajruhu 'ala Allah. Bayangkan pahalanya dalam tanggungan Allah. Begitu banyak jalan menuju surga. Mungkin dilihat orang, ngapain nih kamu maafin gitu. Ya, itu ada Buya itu yang bilang ya, Abi Febri, pendukung capresnya masih berantem. Capresnya sudah islah, berdamai. Buya Ar-Razi. Ya kalau pemimpinnya berantem terus, nggak selesai. Bagaimana rakyatnya? Kemudian berikutnya dari hadis Nabi, Tantri Ain Zahid tulis. Dari hadis Nabi juga diperintahkan mana qasad shadaqatan min mal wa mazadallahu abdan bi'afin illa izzan wa ma tawadda'u ahadan lillahi illa rafa'ahullah. Tulis hadis riwayat Muslim. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tuh. Ya karena itu jadi tabungan di akhirat. Jadi hakikatnya yang abadi hartanya malah yang disedekahkan itu. Jadi nggak berkurang. Kemudian kata Nabi, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf wa mazadallahu abdan bi'afwih. Ya, gimana Pak Diki? Nah, kalau adik-adiknya nggak tanggung jawab, video omel-omelin dulu ya. Mau dipakai bocor. Siapa yang pakai kalau nggak dia kan? Kenapa nggak disampaikan? Kalau lebaran kan nggak ada tukang tempel nih, ya kan? Mana nggak bisa dikompal lagi.
Tapi setelah itu, ya sudah, mau diapain lagi? Berdamai lagi. Berapa banyak masalah yang terselesaikan dengan ego, bertahan, tinggi hati, juga selesai, nggak bisa, nggak berjalan kehidupan ini, kemaslahatan tidak terwujud. Tetapi syariat memaafkan ini kalau diterapkan, barulah yang maafin derajatnya tinggi mendapat pahala. Yang dimaafkan beban-beban dosanya berhenti. Sebab kalau tidak dimaafkan, dia membawa dosa terus sampai mati, kan kasihan. Maka hadis Nabi, wa mazadallah abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan izan, itu izah, kemuliaan. Dia akan memperoleh kemuliaan. Dan barang siapa tawadu wa ma tawaddu ahadan lillah, dia tawadu, rendah hati. Rendah hatinya itu karena Allah. Memang Allah perintahkan, Allah suka kepada orang yang rendah hati, lawannya sombong, tinggi, keras hatinya. Yang disuruh Allah rendah hati. Dengan rendah hatinya itu kepada manusia, Allah akan rafa'ahullah, Allah akan mengangkat derajatnya tinggi di hadapan Allah, dan itu derajat yang hakiki, yang penuh dengan kemuliaan yang sesungguhnya. Kalau manusia itu kadang menghormati ada mau gitu, penuh manipulasi, kadang nggak tulus gitu ya. Kadang-kadang begitu, ada maunya, apalagi bawahan kepada atasan, mungkin penjual kepada pelanggan supaya nggak berpindah, dihormati, banyak hal ya. Tapi kalau Allah meninggikan derajat manusia, itu derajat yang diberikan murni ya, beneran gitu ya, yang patut kita ikhtiarkan. Ada Allah memaafkan yang salah berlaku jika yang salah tersebut tahu akan kesalahan dan kezalimannya. Ingat itu. Kadang-kadang orang itu, ini orang bodoh ini, sudah salah, dia tidak tahu kesalahannya. Dia salah, dia nggak tahu. Ngotot, biasanya ngeyel, ini parah nih. Bahaya betul orang bodoh itu. Sudah salah, dia merasa benar, nyalahin orang, ngeyel, bahkan bisa berujung baku hantam, fisik, ya. Ketika memaafkan, ya, maka menyelesaikan masalah, supaya berhenti zalim melampaui batas. Surat Asy-Syura juga memerintahkan walladzina idza asabahum baghyahum yantasirun. Dan bagi orang-orang yang apabila diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Ini menunjukkan apa? Kalau kita menghadapi orang jahil, direndahkannya kita karena kebodohan dia, boleh kita membela diri. Jadi tidak semuanya langsung dicucuk hidungnya kayak kerbau, bahasanya nurut terus. Jalan dulu ya. Ini orang ini bodoh, zalim, nggak tahu. Perlu dikasih tahu, membela diri itu begitu. Tunjukkan kesalahannya. Islam memerintahkan memaafkan, tapi bukan berarti semuanya harus dimaafkan, gitu, poinnya, ya. Ada kisah dari sahabat Anas bin Malik ini, radhiyallahu anhu.
Dikisahkan bahwa kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun berkata, perhatikan ini, kisah ini penting, akan muncul kepada kalian seorang penduduk surga. Coba. Nabi ngasih tahu ada orang yang akan datang muncul sebagai penduduk surga. Ternyata setelah Rasulullah bersabda, muncul seorang dari kaum Ansor. Ceritanya begitu kisahnya. Orang dari kaum Ansor ini jenggotnya masih basah terkena air wudhu. Sambil menggantungkan kedua sandalnya di tangan kirinya. Itu pas Nabi bersabda, orang itu yang dimaksud muncul. Kemudian keesokan harinya Nabi SAW mengucapkan perkataan yang sama. Ngomong lagi sama. Orang itu muncul lagi. Itu berarti ahli surga orang itu kan, yang dimaksud Nabi itu. Ini kejadiannya 3 kali begitu terus. Kata Nabi akan muncul kepada kalian seorang penduduk surga. Orang yang tadi 3 kali 3 hari Nabi ngomong begitu muncul dia lagi. Maka tatkala Nabi berdiri pergi, maka Abdullah bin Amr bin Al-As mengikuti orang tersebut lalu berkata kepadanya. Orang yang muncul tadi itu diikuti siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As diikuti. Aku bermasalah dengan ayahku, ini bohong nih, dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Bohong nih. Ya, strategi. Aslinya dia pengen nginep di rumah orang yang dibilang Nabi ahli surga itu. Dia cuma pengen tinggal 3 hari biar jelas. Orang yang disebut Nabi ahli surga itu amalannya apa? Kok disebut Nabi ahli surga? Maka Anas bin Malik melanjutkan kisahnya. Abdullah bin Amr bin Al-As bercerita, akhirnya dia nginep di rumah orang tersebut 3 hari 3 malam. Dia pengen melihat orang yang disebut Nabi ahli surga itu amalan-amalannya apa, ibadah khususnya apa, selain yang wajib itu amalan sunnah apa. Ternyata Abdullah bin Amr bin Al-As mendapati ya orang yang ahli surga tadi tidak sholat malam, enggak tahajud. Hanya saja jika ia terjaga di malam hari, terjaga maksudnya ngelilir bangun, itu bolak-balik badannya zikir dia, zikir, bertakbir, dan subuh tiba. Jadi nggak tahajud orang ahli surga itu. Kemudian Allah bertutur juga, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berucap kecuali kebaikan. Ini amalannya diantaranya. Dia ngomongnya yang baik terus, nggak ngomong jorok, nggak bully-bully, ya, nggak mencaci. Dan tatkala berlalu 3 hari, Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, hampir saja aku meremehkan amalannya, maka aku pun berkata, gregetan dia, ahli surga, kamu itu ngamalin apa? Dia jujur. Ahli surga itu diberikan penjelasan, aslinya aku ini gak ada masalah sama bapakku. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya itu gak ada masalah dengan bapakku. Apalagi kok boikot-boikot, enggak. Hanya saja itu untuk alasan karena saya mendengar Rasulullah SAW berkata sampai 3 kali bahwa akan muncul kala itu kepada kami seorang penduduk surga. Lah penduduk surganya itu kamu, kira-kira begitu. Antum yang dimaksud Nabi itu muncul. Maka penasaran saya ikut nginep di rumahmu, kamu itu amalannya apa? Sampai 3 hari itu cuman pengen tahu keistimewaanmu itu loh apa, kok sampai Nabi mengatakan kamu itu penduduk surga, dijamin. Orang itu menjawab, tidak ada.
kecuali amalanku yang kau lihat. Ya, apa yang kamu lihat 3 hari itulah amalanku. Kemudian Abdullah bertutur, tatkala aku berpaling pergi, ia pun memanggilku dan berkata bahwa amalannya hanyalah seperti yang terlihat, hanya saja. Perhatikan santri, perhatikan amalannya apa ahli surga itu? Dia tidak memiliki perasaan dendam. Berarti apa? Tukang memaafkan. Tuh. Luar biasa, susah loh Jib. Jengkel sampai ke bawah mati gitu kan, dendam. Ya. Ini siapa ini Asa? Amalannya apa tadi orang ahli surga? Ribut aja. Tidak memiliki dendam. Berarti dia pemaaf dong, ya kan? Kepada seorang muslim siapapun dia tidak pernah dengki, hasad atas kebaikan yang Allah berikan. Hasad ini kan orang bisa haji kita mangkel sama Allah gitu loh. Ya Allah, itu orang ini kok bisa haji, kok saya enggak sih? Orang itu punya rumah, nikmatnya banyak, kok Allah enggak kasih saya gitu. Hasad itu begitu. Ini orang yang dijamin surga itu tidak dendam, tidak hasad. Abdullah berkata, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga. Ya, dan inilah yang tidak kami mampu, katanya. Ya Allah, berat. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah, dari hadis tadi, maafkan dan hapuslah dendam. Maafkan dan hapuslah dendam. Kalau saya mendamaikan suami istri berantem, beradik kakak rebutan warisan, ya, orang yang berselisih lah ya. Sekarang saya beri contoh, ini anggur apa ya? Durian apa anggur apa yang buah paling enak, yang paling disukai? Ada yang senang anggur, ada yang senang durian. Coba, anggur itu bapak kantongin, laki-laki. Kantongin pak, wangi ya pak, baunya anggur. Sehari wangi. Mulai 2 hari layu, 3 hari, 4 hari busuk. Seakan-akan mendendam itu kayak baik, kayak wangi tadi, kayak membawa anggur. Tapi ketahuilah pak, lama-lama membebani. Lama-lama apa? Busuk, menyakiti, berat hati kita. Yang ada bukannya kita menang, kita ini terbebani. Ya, pusing. Dunia ini sempit, jengkel sama si A, mau ketemu melipir orang Jawa, pindah jalan lain. Di sana ada yang dia benci, pindah di sini. Sempit dunia. Coba kalau memaafkan, di mana-mana jadi teman, nggak ada masalah. Sama dunia jadi apa? Lapang. Baik, waktunya sudah lewat. Itulah ya bagaimana keutamaan memaafkan. Ya, agama kita secara dalil sharih jelas, hadis juga jelas. Belum lagi kalau kita tinjau secara kesehatan, psikologi kejiwaan. Dia orang yang bisa memaafkan itu imunitasnya bagus, tinggi, tidak turun. Sebab yang membuat turun itu yang jengkel, yang ngamuan, istilah Jawanya. Yang nggak mau memaafkan bisa berujung pada penyakit, kakinya berat, jalan berat, darah tensinya tinggi, dan lain-lain disebabkan tidak mau memaafkan. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada pertanyaan atau tidak? Kembalikan kepada moderator. Selanjutnya moderator nanti dibantu untuk berkeliling
meminta maaf. Yang berjabat tangan sejenis saja ya, yang laki ikhwan sama ikhwan aja, yang akhwat sama akhwat aja, biar berlatih ya, untuk memahami batasan-batasan mahram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembalikan kepada